Jalan tol Bali. Jalan tol Bali. Jalan tol Bali guys. Ya untuk hari ini selamat datang. Inilah dia salah satu infrastruktur terbaru kami di Bali. Ya kalau dibilang baru ya baru, tapi kalau dibilang lama ya lama karena jalan tol ini sudah ada sejak tahun 2013. Ya. Bapak Ibu saya perkenalkan inilah dia satu-satunya jalan tol milik kami ya orang Bali yang namanya adalah Jalan Tol Bali Mandara, di mana kata Bali Mandara ini merupakan salah satu program unggulan daripada gubernur kami yang dulu sebelum Bapak Iwayan Koster, namanya Bapak Mangku Made Pastikel. Di mana Bali Mandara memiliki pengertian Bali aman, damai dan sejahtera. Jadi program beliau salah satunya memperbaiki infrastruktur yang ada di Bali dengan dibangunnya jalan tol, adanya underpass Dewa Ruci, underpass Tugu Bandara, dan diperlebarnya Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dari sisi pendidikan kami disiapkan sekolah-sekolah Bali Mandara untuk anak-anak Bali atau masyarakat Bali yang berada di usia belajar namun dengan ekonomi atau finansial yang kurang. Untuk di sisi kesehatan kami juga diberikan sebuah jaminan kesehatan Bali Mandara yang dikenal dengan sebutan JKBM dulu. Sekarang mungkin sudah beralih menjadi BPJS ya. Dari sisi pertanian kami didukung dengan salah satu supportnya yang disebut dengan program Simantri, mulai dari pembibitan ya, panen, penjualan hasil panen dan segala macam. Itu program Simantri masih dalam cakupan daripada Bali Mandara. Terkhusus kepada jalan tol yang kita lewati saat ini, jalan tol Bali Mandara menghubungkan Kota Denpasar, di mana barusan kita masuknya dari Kota Denpasar, tepatnya namanya Pesanggaran atau Pelabuhan Benua. Bapak Ibu tadi kalau lurus Bapak Ibu masuk Pelabuhan Benua. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah sempat jalan-jalan ya atau menikmati dinner cruise, dinner kapal pesiar, next trip ya Pak Michael dikondisikan ya. Tadi kalau kita lurus, yaitu kita akan ketemu dengan beberapa kapal pesiar, salah satunya Bounty, Pirate, Katamaran dan segala macam yang sifatnya adalah kita dinner cruise. Jadi dinner di atas kapal pesiar langsung ke tengah ya. Mulai start jam 5 sudah jalan ya ke tengah, sampai tengah nanti ada live musiknya, ada seksi dancer dan sebagainya. Itu sampai dengan jam 9. Nah, jadi ke tengah kita makan sampai tengah baru kita makan ya, dan hidangannya juga sama seafood. Ya, next trip lah ya. Nah, lanjut kembali, jalan tol ini mulainya dari Kota Denpasar ya, menuju ke arah Nusa Dua dengan panjang jalan tol ini kurang lebih sekitar 12.700. Hanya saja kita hanya melintasi setengahnya saja ya, kita hanya melintasi setengahnya saja ya, karena kita akan turun di Kuta ya, kita akan turun di Kuta. Jadi kita akan melewati tikungan ya, persimpangan di tengah laut. Jadi adanya simpang 3 di tengah laut ya, langsung menuju ke arah Kuta. Jadi hanya 5 kilonya saja. Bapak Ibu, jalan tol yang ada di Bali ini dikatakan jalan tol di atas permukaan air laut, tepatnya di atas Teluk Benoa. Ini air lautnya mana Kadek? Makanya saya katakan ini adalah Teluk Benoa. Yang namanya teluk itu sangat dipengaruhi oleh rotasi bulan. Ada masa pasang, ada juga masa surut. Saat ini kebetulan kita lewat, suasananya surut. Bapak Ibu tidak melihat kanan kirinya ini ada air laut. Tapi besok, ya besok lepas dari Pandawa saja Bapak Ibu melintasi jalan tol, Bapak Ibu akan menjumpai kondisi jalan tol benar-benar di atas air laut. Saat ini mungkin Bapak Ibu mau main sepak bola juga bisa di sini ya. Turunkan bola, cuman kalau mainnya lama kurang lebih 8 jam gitu ya main, nah nanti siap-siap berenang langsungnya. Ya karena ini yang namanya teluk, ya sangat dipengaruhi oleh rotasi bulan, kadang naik, kadang turun. Tapi ombak tidak ada, palung tidak ada. Ya, oke, back to laptop kembali. Jalan tol kami ini ada di atas permukaan air laut, dan perlu diketahui jalan tol kami di Bali ini masuk kategori jalan tol di atas permukaan air laut made in Indonesia yang pertama. Ya. Nah sebenarnya sebelum adanya jalan tol Bali tahun 2013, kita di Indonesia sudah punya jalan tol di atas permukaan air laut, namanya jalan tol Suramadu. Sudah dibangun di tahun 2005 dan diresmikan tahun 2009 dengan panjang 5,8. Cuman pembangunan 5 tahun yaitu Suramadu belum disebut dengan Made in Indonesia karena dalam hal pembangunannya masih ada kerjasama, masih ada konsorsium dengan pihak Cina. Sedangkan yang ada di Bali ini semua produk BUMN. Ya, jadi semua produk Indonesia. Jadi oleh Wika, Adikarya, Utama Karya. Jadi ada 3 kontraktor besar yang mengerjakan pembangunan jalan tol ini. Dan dari sisi waktunya, Suramadu 5,8 dikerjakan 5 tahun. Jalan tol Bali dari tahun 2012, pengerjaan 12 kilo ini dikerjakan dalam waktu 16 bulan. 1 tahun 4 bulan. Jadi 2012 mulai dibangun, 2013 itu sudah diresmikan tepatnya tanggal 23 September 2013. Dan besoknya tanggal 24
itu sudah langsung dipakai untuk menyambut kegiatan besar, kala itu menyambut perhelatan yaitu Miss Universe. Ya, Miss Universe tanggal 24 September 2013. Berarti di tanggal 1 yang rencananya diadakan di Jakarta malam final, cuma karena ada penolakan. Ya, demo RUAPP waktu itu akhirnya diadakan di Bali. Dan kebetulan waktu malam finalnya saya hadir di sana nomor lambung 28. Masih ingat ya waktu itu Miss Universe perwakilan beberapa negara 27 nomor dan nomor 28 pakai baju oranye. Iya, ingat kan? Ikut kan Bu Ika waktu itu bajunya hijau. Ikut saya 28, Bu Ika nomor 29. Bagian saya 27 guys. Iya, saya hadir di sana dalam perhelatan ya, walaupun baju saya oranye. Ya, tugas saya pagi. Sebenarnya